Babak perempat final Piala Euro meninggalkan banyak kejutan-kejutan. Beberapa negara unggulan juara satu persatu harus berguguran secara menyakitkan. Salah satunya adalah timnas Portugal yang gagal memberikan kenangan manis di ajang Euro terakhir Cristiano Ronaldo. Meskipun begitu, babak semifinal kali ini nggak kalah serunya karena mempertemukan 4 negara-negara besar. Duel Spanyol versus Prancis sangat memanjakan mata publik sepak bola dengan menunggu aksi dari Kylian Mbappe dan Lamine Yamal. Cetak Gol coba merangkum preview lengkap babak semifinal Piala Euro sebagai berikut. Gugurnya tim unggulan juara. Piala Euro 2024 awalnya dinilai kurang berjalan seru karena nggak konsistennya negara-negara unggulan. Sejumlah tim kuat seperti Prancis, Spanyol, dan Jerman sempat dibuat kerepotan. Ketiga negara ini pernah dikalahkan oleh negara-negara kuda hitam yang sebenarnya kurang diunggulkan. Namun Piala Euro 2024 perlahan mulai seru saat sudah menyentuh babak 16 besar. Beberapa partai besar langsung banyak tersaji di babak ini. Selain itu, beberapa negara kuda hitam juga layak dinantikan kiprahnya di ajang Euro kali ini. Termasuk timnas Georgia yang berhasil lolos ke 16 besar dengan menyandang predikat 3 terbaik. Hebatnya, skuad The Crusader pernah mengalahkan tim kuat Portugal dengan skor 2-0. Namun kiprah timnas Georgia hanya sampai di babak 16 besar usai tersingkir atas Spanyol. Skuad The Crusader menelan kekalahan telak atas La Furia Roja dengan skor 1-4. Meskipun tersingkir, para pemain Georgia disambut hangat oleh warga layaknya seperti pahlawan. Terlihat ribuan para penggemar mengiringi bus pemain Georgia dengan penuh kegembiraan. Pasalnya, Georgia menjadi tim debutan yang lolos ke babak 16 besar pertama sepanjang sejarah. Prestasi yang membanggakan ini bahkan membuat Georgia langsung mendapatkan kucuran bonus. Seorang miliarder bernama Bidzina Ivanishvili memberikan bonus 10 juta US dollar atau 162 miliar rupiah. Bidzina menilai kalau perjuangan Georgia harus diapresiasi setinggi-tingginya. Pasalnya, kemenangan atas Portugal merupakan suatu hal yang membanggakan. Skuad asuhan Roberto Martinez lagi-lagi dibuat keteteran oleh tim-tim kuda hitam di Piala Euro 2024. Skuad Selecao bahkan sempat hampir tersingkir di babak 16 besar dengan perlawanan sengit dari Slovenia. Beruntung timnas Portugal mampu lolos usai menang adu penalti dengan skor 3-0. Gak cuma Portugal, timnas Inggris juga kesulitan menghadapi perlawanan dari Slovakia. Pasukan dari Gareth Southgate bahkan sempat tertinggal 1 gol hingga menit-menit akhir pertandingan. Untungnya gol telat dari Jude Bellingham dan Harry Kane mampu menyelamatkan The Three Lions dari kekalahan. Kegembiraan tim kuda hitam membuat beberapa negara unggulan merana. Salah satunya adalah timnas Belgia yang lagi-lagi tersingkir walaupun punya generasi emas. Skuad The Red Devils hanya bisa menempati posisi runner-up grup E dengan torehan 4 poin. Kevin De Bruyne selaku kapten tim mendapatkan sorotan tajam setelah kekalahan menyakitkan itu. Pemain Manchester City ini mendapatkan ejekan dari salah satu wartawan usai laga kontra Prancis. Wartawan tersebut menanyakan terkait generasi emas Belgia yang gak mampu memberikan satupun trofi. Kevin De Bruyne langsung geram dengan pernyataan yang dilontarkan sang wartawan. Dia bilang harusnya wartawan gak menanyakan hal yang gak pantas untuknya. De Bruyne menilai Belgia bukanlah satu-satunya generasi emas yang sulit juara. Sang pemain menyinggung timnas Prancis dan Inggris yang juga pernah gagal juara di era generasi emasnya. Emosi memuncak De Bruyne bahkan membuat dirinya menyebut wartawan bodoh. Domenico Tedesco menilai kekalahan atas Prancis bisa dijadikan bahan evaluasi besar-besaran. Pelatih Belgia ini akan melakukan evaluasi besar-besaran di seluruh pertandingan Euro 2024. Kali ini giliran Portugal yang merasakan kepedihan. Skuad Selecao angkat koper lebih cepat di babak perempat final setelah dikalahkan oleh timnas Prancis di babak adu penalti. Padahal Euro kali ini menjadi ajang Euro terakhir untuk Cristiano Ronaldo. Ex-bomber Juventus ini mengatakan sudah bakal pensiun dari timnas Portugal. Roberto Martinez meminta para penggemar untuk tetap tenang dengan kabar Ronaldo.
Dia menyebut sang mega bintang masih berkesempatan tampil di ajang internasional lainnya. Selain Portugal, timnas Jerman pun dipastikan gagal menjuara Euro di tanahnya sendiri. Anak asuh dari Julian Nagelsmann harus tersingkir secara menyakitkan di 8 besar Euro 2024. Gol dari Mikel Merino di penghujung babak kedua sukses mengubur impian juara Der Panzer. Julian Nagelsmann merasa timnas Jerman gak layak kalah atas Spanyol. Pasalnya Der Panzer bermain lebih bagus ketimbang Spanyol yang hanya mengandalkan serangan balik. Anak asuh Nagelsmann memang mencatatkan statistik yang cukup mencengangkan. Der Panzer menjadi salah satu negara dengan penguasaan bola tertinggi di sepanjang Euro 2024. Di laga kontra Spanyol, Jerman mendominasi dengan penguasaan bola mencapai 52%. Jerman juga selalu dihantui gagal juara apabila menjadi tim tuan rumah. Hal itu bisa dilihat dari ajang Piala Euro 1998 dan juga ajang Piala Dunia 2006. Spanyol versus Prancis. Namun beberapa tim kuda hitam performanya kembali menurun. Alhasil hingga babak semifinal 4 negara unggulan berhasil mendominasi dan memastikan diri untuk lolos. Tentunya duel Spanyol menghadapi Prancis menjadi laga yang paling dinantikan. Skuad La Furia Roja punya hasrat besar untuk meraih gelar juara di Euro kali ini. Keyakinan tersebut sebelumnya disampaikan langsung oleh sang pelatih Luis de la Fuente. Pelatih 63 tahun ini optimis kalau komposisi skuadnya bisa bersaing dalam perburuan gelar juara. Ambisi tersebut sudah dibuktikan dengan gacornya performa benteng Matador di sepanjang turnamen. Tercatat Spanyol sudah melesakkan 11 gol dan belum pernah kalah sejak fase grup. Statistik ini membuat skuad La Furia Roja menjadi tim yang paling produktif di ajang kali ini. Padahal timnas Spanyol banyak diremehkan dan diprediksi gagal mencapai semifinal. Jens Lehmann selaku legenda Jerman menjadi salah satu pihak yang meremehkan La Furia Roja. Menurutnya, timnas Spanyol hanya sebuah tim yang terdiri dari kumpulan anak-anak kecil. Mantan kiper Arsenal ini merasa pengalaman pasukan merah biru belum cukup untuk mengalahkan Jerman. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Julian Nagelsmann selaku pelatih Der Panzer. Pelatih 36 tahun ini sempat meremehkan kualitas dari Lamine Yamal. Nagelsmann menyebut pemain Barcelona itu hanyalah pemain biasa yang gak perlu diberikan penjagaan khusus. Namun para punggawa La Furia Roja sukses membuktikan diri dengan baik. Mereka mampu mendominasi pertandingan dan sukses mempermalukan Jerman dengan skor tipis 2-1. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor kemenangan Spanyol atas Jerman. Pasukan La Roja tercatat nggak pernah kalah dalam 10 tahun terakhir atas Der Panzer. Luis de la Fuente sangat bangga dengan hasil yang diraih oleh anak asuhannya. Entrenador berkepala pelontos itu menyebut Spanyol sebagai tim kuda hitam yang punya hasrat untuk jadi juara. Meskipun begitu, De La Fuente harus mempersiapkan diri menjelang laga semifinal. Pasalnya, timnas Spanyol harus berhadapan dengan Prancis yang lebih diunggulkan juara. Hal itu disampaikan langsung oleh Micah Ricard selaku pundit dari Inggris. Dia menyebut pengalaman para pemain Le Blues setidaknya mampu membawa Prancis menembus partai final. Namun prediksi dari Micah Ricard dibantah oleh pelatih timnas Italia yakni Luciano Spalletti. Spalletti justru kagum dengan kekuatan para pemain muda dari La Furia Roja. Mantan pelatih Napoli ini mengatakan permainan dominasi Spanyol sulit dibendung oleh tim manapun. Prancis dinilai akan bermain kurang menggigit di babak semifinal nanti. Spalletti melihat kiprah buruk Prancis yang hanya bisa mencetak 3 gol di sepanjang turnamen ini. Catatan ini diraih anak asuh Didier Deschamps dengan susah payah. Di babak 16 besar, pasukan Ayam Jago bahkan hanya bisa menang atas Belgia dengan skor 1-0. Itu pun 1 gol tersebut dilesakan lewat gol bunuh diri dari Jan Vertonghen. Timnas Prancis juga harus bergantung dengan Dewi Fortuna yang memihak. Pasalnya, skuad biru putih juga dinilai menang beruntung atas Portugal di babak perempat final. Pasalnya, timnas Prancis hanya bisa meraih kemenangan lewat babak adu penalti. Berkaca dari head-to-head, pasukan Banteng Matador tentunya lebih diunggulkan untuk menang. Dari 9 pertemuan terakhir, Spanyol berhasil memenangkan 5 pertandingan. Sementara itu, Prancis hanya berhasil mengantongi 3 kemenangan saja.
Itu artinya skuad Le Bleu dituntut untuk bisa memperbaiki catatan rekor buruk tersebut. Apalagi Didier Deschamps masih punya tugas untuk membenahi lini serang. Kylian Mbappe yang menjadi andalan belum bisa berbicara banyak di sepanjang turnamen. Pemain Real Madrid ini hanya berhasil menorehkan 1 gol dari 4 laga. L'Équipe memberikan kritikan tajam atas mandulnya Mbappe di sektor penyerangan. Media asal Prancis ini heran karena sang bintang gak bermain seperti biasanya. Menurut L'Équipe, Mbappe hanya memperlambat skema permainan yang dijalankan oleh pelatih. Dia dituntut untuk bisa tampil memukau di pertandingan menghadapi Spanyol. Nantinya Mbappe akan bersaing dengan bomber andalan La Furia Roja yakni Lamine Yamal. Ini merupakan duel antara penyerang gacor yang dimiliki oleh Real Madrid dan Barcelona. Apalagi saat ini Yamal seolah-olah menularkan ilmu dari Lionel Messi. Sebagai informasi, Yamal sendiri merupakan penggemar berat La Pulga sejak dari lahir. Bahkan Yamal sempat digendong oleh Messi saat dia masih balita. Meskipun belum melesakan gol, pemain berusia 16 tahun ini berkontribusi besar dengan 3 asisnya. Salah satu asisnya ditorehkan saat menang menghadapi tim nasional Jerman. Yamal nantinya akan kembali diandalkan pada skema 4-3-3 menyerang dari Luis Enrique. Sang pemain akan berkombinasi dengan Joselu dan juga Nico Williams. Pasalnya Alvaro Morata bakal absen karena menjalani hukuman akumulasi kartu. Selain itu, Spanyol juga nggak bisa diperkuat oleh Dani Carvajal, Robin Lenormand hingga Pedri. Sementara itu, Prancis nantinya akan tampil dengan kekuatan penuh. Didier Deschamps diprediksi bakal mengandalkan formasi 4-3-1-2 untuk meredam agresivitas Spanyol. Formasi ini sudah terbukti ampuh saat menghentikan laju para penyerang Portugal. Belanda versus Inggris. Pertandingan yang gak kalah serunya juga akan tersaji mempertemukan Belanda dan Inggris. Kedua negara ini berhasil mengejutkan banyak pihak usai lolos ke babak semifinal. Pasalnya Inggris dan Belanda sama-sama sempat kesulitan di babak fase grup. Skuad oranye mengalami nasib yang sial setelah lolos dengan status peringkat 3 terbaik. Pasukan negeri kincir angin hanya bisa meraih 1 kemenangan atas Polandia. Timnas Belanda bahkan tampil buruk usai dikalahkan oleh Austria dengan skor akhir 3-2. Ronald Koeman sampai dibuat bingung dengan penampilan timnas Belanda di Euro kali ini. Ex-pelatih Barcelona itu heran kenapa skuad oranye bisa tiba-tiba bermain buruk. Koeman berjanji akan memberikan penampilan berbeda di babak gugur. Hebatnya janji manis sang pelatih berhasil dibuktikan dengan penampilan luar biasa tim nasional Belanda. Pasukan negeri kincir angin sukses mengalahkan Rumania dengan 3 gol tanpa balas. Padahal skuad Tricolori sedang dalam performa terbaik usai menjuarai grup E. Kegemilangan Belanda kembali dilanjutkan saat menghadapi timnas Turki di babak 8 besar. Skuad oranye tampil dominan setelah menang tipis dengan skor 2-1. Meski meraih kemenangan, permainan timnas Belanda masih mendapatkan kritik. Sebut saja ada Ruud Gullit yang menyebut permainan oranye nggak punya identitas. Menurutnya Belanda hanya menang karena kualitas individu pemainnya. Nantinya kredibilitas Ronald Koeman akan dibuktikan saat berhadapan dengan anak asuh dari Gareth Southgate. Duel keduanya diprediksi bakal menjadi salah satu pertandingan yang membosankan. Sebab permainan skuad The Three Lions sudah mendapatkan kritikan sejak fase grup. Southgate dinilai gagal memanfaatkan para pemain berkualitas skuad The Three Lions. Bahkan sang pelatih dianggap seenaknya untuk menempatkan pemain. Sebut saja ada Trent Alexander-Arnold dan Bukayo Saka yang posisinya sempat diubah. Arnold ditempatkan sebagai gelandang sedangkan Saka diposisikan sebagai bek sayap. Keputusan aneh ini bahkan sampai membuat Erik ten Hag heran. Pelatih Manchester United ini menyebut penentuan pemain yang dilakukan Southgate sangat nggak efektif. Menurut ten Hag, Southgate lebih cenderung memainkan skema menunggu ketimbang menyerang lebih dulu. Meskipun dikritik, cara ini menuai hasil yang sangat luar biasa. Timnas Inggris selalu dinaungi keberuntungan meskipun tampil kurang menggigit sejak babak grup. Seperti diketahui, skuad The Three Lions hanya bisa memenangkan 1 laga saja. 2 laga sisanya berakhir dengan hasil imbang yang dinilai membosankan. Anehnya, Inggris bisa lolos ke babak gugur dengan status juara grup usai mengoleksi 5 poin saja.
Keberuntungan tersebut kembali didapatkan pada babak 16 besar dan perempat final. Southgate sendiri nggak terlalu mempermasalahkan kritik yang didapatkan oleh tim asuhannya. Mantan pelatih Middlesbrough ini tetap optimis dirinya bisa mewujudkan ambisi juara. Apalagi para pemain punya hasrat besar untuk membalaskan kegagalan di Euro 2020. Skuad The Three Lions gagal merengkuh gelar juara usai dikalahkan Italia di partai final. Berkaca dari head-to-head sudah bisa ditebak jika pertandingan ini mungkin akan membosankan. Dari 20 pertandingan yang sudah dimainkan, kedua tim kerap meraih hasil imbang sebanyak 9 kali. Sementara itu Belanda sedikit lebih unggul karena memenangkan 6 pertandingan. Skuad oranye diperkirakan masih mengandalkan formasi 4-2-3-1 sebagai taktik andalannya. Formasi ini akan bertumpu kepada Cody Gakpo, Xavi Simons, Steven Bergwijn hingga Memphis Depay. Keempatnya berhasil tampil apik dalam 2 laga terakhir yang dimainkan. Untuk meredam taktik ini, Southgate punya banyak opsi yang bisa dijadikan pilihan. Sang pelatih bisa memainkan formasi 3-4-2-1. Formasi ini sudah terbukti efektif di laga kontra Swiss. Dalam eksekusinya, Bukayo Saka punya tugas ganda sebagai bek sayap agresif. Pemain Arsenal ini dituntut untuk bisa menyeimbangkan bertahan dan menyerang. Hebatnya, Saka sukses menjalankan tugas tersebut di laga terakhir usai dinobatkan sebagai Man of the Match. Saka bahkan mencatatkan rekor hebat sebagai pemain satu-satunya Arsenal yang mampu mencetak gol. Itulah ulasan preview lengkap babak semifinal Piala Euro 2024. Bagaimana pendapatmu? Siapakah yang kamu prediksi bakal lolos ke partai puncak nanti? Akankah ada kejutan-kejutan yang akan datang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.